tak nggih. Ojo di video nanti. Bu, aku karep pulang lho, Bu. Aku duwe anak duwe keluarga aku nek kerja lho, Bu. Bapak kok operasi. Ora peduli bapaknya sampean operasi tapi saramu sebagai Bu. Bu, tolong balekno apa enenge ya, Bu. Iya piro iku mau. Tolong balekno apa sampean. Alhamdulillah suwun ya, Cek. Alhamdulillah gak ngitung ya. Aku gak ngitung ora salah. Video ke tanganku delok entuk, Bu. Temenan pada kerja Bu. Untung sampean aku ngundang. Nah, anak orang sampai sumpah sekali aku ya, Bu. Sampai nek Kalau bapak ngomong lagi bapak ketemu janji. kalau balik nopo ning Bu. Kalau balik nopo ning iki cukup piro. Iki duitku iki to. Iki tak cukup 1.200 ngono. Tapi iki duitku. Duitku mau mbok cukup piro ning jero dompet. 650. Bu, aku jujur ya, Bu. 650. Aku nggak pernah ngitung duitku nek piro. Tak eling 650. Yo eling lho. Iki duitku saka amplop mau. Sampai janji ya. Nek sampean ora janji, teman apa iki? Balekno ning aku teman sampean janji di sini. Iya iki. Nah, iku maskernya kon buka. Buka duit iki, Bu. Buka masker. Aku nek kene 8 Halo guys, kamu pernah nggak sih ngalamin kejadian kecopetan nih? Ya, tiba-tiba gitu. Mungkin posisi kamu ada di Indonesia atau di luar Indonesia, tolong ceritakan ya. Siapa tahu mirip dengan kasus yang lagi viral di Hong Kong ini. Oke, kita lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Snul Silver Queen. Di video kali ini aku akan membahas kejadian di hari Minggu 20 April 2025 yang terjadi di SSP. Oke, sebelum aku lanjut video ini, aku doakan semoga teman-teman semuanya, khususnya para subscriber aku, semoga sehat, berlimpah rezekinya, dan semakin sukses. Dan untuk mbak-mbak TKW di Hong Kong, semoga yang lagi sakit disembuhkan, yang lagi dapat majikan pelit ya tetap sabar sampai finish kontrak, dan yang punya hutang semoga lunas hutangnya selunas-lunasnya, dan yang lagi cari majikan semoga cepat dapat majikan ya. Tetap semangat buat semuanya, tetap jaga kesehatan dan jaga kewarasan mental. Oke, lanjut. Nah, ini kejadiannya ini di toko SSP atau Samsuipo ya. Nah, ini Mbak Wilda ya, Mbak W ini masuk ke salah satu toko di Samsuipo, dan di sana otomatis banyak sekali pengunjung dong. Nah, akhirnya Mbak Wilda ini sadar nih, dia notice, loh kok dompet aku nggak ada, kayak gitu, dompetnya tuh hilang gitu ya. Nah, setelah dia itu tahu kalau dompet dia itu hilang teman-teman, dia itu langsung bilang nih sama yang punya toko, boleh nggak aku minta CCTV-nya, aku ini kehilangan dompet aku di toko kamu, kayak gitu. Dan alhamdulillahnya yang punya toko ini orangnya baik ya, dia itu baik, dan akhirnya dia itu memberikan CCTV, memperlihatkan ya. Nah, di CCTV tersebut setelah dilihat itu akhirnya tahu ya, mencurigai mbak yang pakai jilbab hitam ya teman-teman ya. Nah, setelah itu dia itu notice nih, ini pasti mbaknya belum jauh ini ya, mbak yang jilbab hitam itu pasti belum jauh ya. Nah, akhirnya itu dicari ya. Nah, saat itu akhirnya ketemu teman-teman ya, akhirnya ketemu, dan mbak yang pakai jilbab hitam itu ditanya, kamu ngambil dompet aku ya, kayak gitu sama Mbak Wilda ya. Dia itu nggak ngaku ya, dia itu nggak ngaku kalau dia itu ngambil dompetnya Mbak Wilda. Dan akhirnya Mbak Wilda itu bilang, aku tuh punya buktinya yaitu CCTV itu. Akhirnya dia itu, Mbak Wilda ini justru yang nangis ya. Mbak Wilda ini nangis, aku tuh di sini baru 8 bulan, aku juga mau pulang ke Indonesia gitu kan.
tolonglah kamu kalau ngambil uang aku, tolong kamu tuh bilang aja jujur kayak gitu. Dan aku tuh nggak pernah menghitung uang yang ada di dalam dompet aku. Dan di dompet aku itu ada ID gitu ya, dan ada kartu-kartu yang lainnya kayak gitu ya. Nah akhirnya itu si mbak yang mencopet ini, dia itu mungkin kasihan ya di situ. Dia juga di videoin ya. Tadi kan udah teman-teman udah mendengar semuanya ya. Dan akhirnya itu dikasih teman-teman ya. Kata si mbak yang ngambil ini, itu katanya cuma ngambil 650 Hong Kong dollar ya. Dan setelah dia itu ngambil itu udah dikirim ke Indonesia. Nah katanya yang kata si pelaku itu, dia itu orang tuanya lagi sakit ya. Orang tuanya lagi sakit, makanya dia itu nekat ya mencupit uang ya untuk dikirim di Indonesia kayak gitu. Jadi akhirnya setelah kejadian itu, ini buat pelajaran juga nih ya, itu nggak dilaporin ke polisi teman-teman ya. Nah seseorang ya itu, mohon maaf ini, mencuri kayak gitu ya, nyolong ya, mencupit gitu ya, itu karena ada kesempatan ya, ada kesempatan tuh. Kalau satu kali diberikan maaf, nanti next itu bisa kejadian lagi kayak gitu. Jadi harus ngasih dia itu hukuman jera agar dia itu nggak melakukan hal yang sama yang ditakutkan ketika kita memberikan maaf kepada pelaku, dan akhirnya next dia itu akan melakukan hal yang sama kayak gitu. Karena kebanyakan kita itu sebagai orang Indonesia itu orangnya nggak enakan kayak gitu. Nah ini si pelaku ini dengar-dengar juga punya majikan ya, dengar begitu, nggak tahu statusnya apa ya, ya sama-sama orang Indonesia, sama-sama TKW Hong Kong, dan dia itu maksudnya status dia itu resmi atau bukan itu nggak tahu ya, hingga detik ini itu belum tahu. Katanya itu memang punya majikan kayak gitu. Dan ini nih ya teman-teman ya, di lokasi mana aja nih yang rawan dengan copet ya. Nah itu di mana? Di SSP ya, di depan kampung Kos WB, restoran kampung, dan juga di North Point ya, pasar North Point. Pokoknya banyak sekali orang itu di situ. Nah kejadian juga dulu keponakan aku itu pernah kecupitan 1 bulan gaji juga di North Point. Jadi buat teman-teman ada baiknya itu kalau mau kirim uang atau habis gajian itu cepat aja langsung dimasukin ke rekening kayak gitu ya. Itu untuk mengantisipasi agar tidak terjadi pencupitan, karena hari apes itu nggak ada di kalender begitu ya. Jadi kita itu mengantisipasi diri kita sendiri. Kita harus berhati-hati dan selalu waspada dimanapun kita berada kayak gitu. Dan sampai saat ini sih ya, ini ya ya sangat disayangkan karena mbaknya ini nggak dilaporin ke polisi begitu teman-teman. Oke, jadi dari kejadian ini kita bisa belajar ya, kita jangan sampai membawa uang yang banyak. Kalau keluar bawa uang secukupnya aja, dan kita selalu waspada. Dan semoga Mbak Wilda ini diberikan kesabaran, kemudahan, dan semoga Mbak yang sebagai pelaku ini diberikan hidayah, jangan sampai melakukan hal yang sama lagi ya, karena wajah dia itu juga udah viral kayak gitu ya. Oke, tetap hati-hati ya teman-teman ya. Mohon maaf kalau ada salah kata dan ada kekurangannya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you the next video. Cekin.